Bang, merpati jantan pijikan terus dijodohin dengan merpati betina pijikan itu bisa giring keras enggak? Waduh, ini pertanyaan sangat luar biasa nih. Yang harus saya angkat nih, pertanyaan bagus sekali nih, apalagi buat nanti ya para pemula yang akan meneruskan perburungan nih. Oke, teman-teman, di sini saya akan jawab sebisa mungkin pertanyaan dari salah satu subscriber ALDP. Baik, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan ya, baik tidak sih atau bagus tidak, giring keras tidak merpati jantan pijikan dengan betinaan yang masih sama-sama pijikan. Sebetulnya video ini pernah saya buat juga. Pertanyaan ini ya, pernah saya buat gimana cara menjodohkan merpati pijik yang baik dan benar, terus gimana menggiringkannya. Tetapi mungkin ini ada mungkin adik-adik kita ya yang baru belajar di dunia permerpatian. Nah, saya jawab di sini itu bisa ibaratnya mitos atau fakta ya. Itu bisa jadi mitos, bisa juga fakta, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya nih, teman-teman, itu tetap bisa giring keras. Jawabannya tetap bisa giring keras dengan catatan harus memiliki jamu hebat. Bang, yang bener bang, katanya di video yang dulu itu kalau piyiknya jantannya masih piyikan, betinanya harus yang lebih dewasa. Ya memang betul, cuman kita arahnya kemana, tujuannya kemana itu harus dipahami juga. Oke, saya langsung ambil saja merpati saya nih. Nah, ini betinaannya nih, betinaannya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, masih piyikan banget. Terlihat dari kepalanya tuh, belum ada apa namanya? Ini bulu jantannya itu belum ada, bulu jantan, bulu dewasa. Ini kebetulan betina. Nah, untuk larnya nih teman-teman ya, sisa lar satu, gimana nih? Kamera bisa ngedeket. Pertanda ini masih pijikan. Nah, sini kepalanya nih teman-teman, kasih lihat. Wah, tuh liatin, masih pijikan banget. Oke, ya kan? Set. Nih, benar-benar masih pijikan. Oke, yang jadi pertanyaan kan teman-teman itu seperti ini, bisa giring gak sih? Oke, giringnya itu bisa keras nggak? Ini jawabannya teman-teman. Nah, lihatin coba, terbangnya juga masih ibaratnya ya lucu ya tuh. Nah, ini merpatinya teman-teman. Nah, kalian juga bisa lihat ininya nih, ringnya. Ini pakai ring 23. Ring pusat ya. Tuh, tandanya warna biru. Ya kan? Ini jantannya. Nah, betinanya ring pusat juga nih. 24 nih yang terbaru. Warnanya ungu. Nah, kita lihat sayapannya nih. Nih kameramen sini. Nah, ini lagi penjawat nih. Tuh. Baru sekali berarti masih pijikan banget, ya kan? Ini ada kotorannya itu. Ini pijikan. Oke, saya simpan di sini. Ini bisa giring keras ya. Jadi jawabannya apa ya? Salah berarti. Piyik dengan piyik itu bisa giring keras. Kalau merpati saya. Cuman pada umumnya memang benar, teman-teman. Jadi begini ya. Ini salah ngambil salah menyerap ilmu biasanya. Kalau yang piyik dengan piyik itu nggak bisa giring keras, salah menyerap ilmu. Ini juga pijikan nih. Ini kakaknya nih, kakaknya. Nah, kakaknya yang ini. Tuh, masih pijikan juga, teman-teman. Giringnya sama keras. Ini juga masih pijikan. Tuh. Ibaratnya masih sama-sama muda. Nah, tuh bisa giring keras. Nah, dah simpan terus, mana lagi ya? Yang pijikan. Nah, ini nih. Sebenarnya ini baru cabut telur ya. Ini juga sama pijikan nih, berurutan ini, teman-teman. Nih. Twing. Oke. Twing. Oke, bisa giring. Ini perdana giring.
perdana giring ini. Nah, bisa giring juga. Tapi ini perdana giring, teman-teman. Tuh. Belum pernah di push up, tapi ini udah bagus nih. Tuh. Oke. Bisa giring, teman-teman dah. Mukanya sama aja ya. 1 2 3. Emang satu bapak satu ibu sih. Ini anakan si Raja Pukul nih. Tuh. Oke. Jadi kesimpulannya itu gini, teman-teman. Jadi merpati yang masih muda, terus kalian pasangkan dengan merpati muda juga, itu lama sekali untuk reproduksi atau bertelur. Nah, ketika merpati tidak bertelur atau keduanya ini belum mengetahui telur, baik merpati jantannya atau pijikannya, itu yang mengakibatkan merpati kalian itu susah digiringkan, atau kalau giring itu tidak keras. Jawabannya itu. Tetapi berbeda hal ketika merpati kalian yang betinanya cepat reproduksinya, bertelur, terus si jantannya sudah mengenali telur atau mengeram telur dari kedua pasang ini nih. Yang susah itu ketika merpatinya belum mengerami telur, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah sudah ini. Ini sudah dapat dua kali bertelur nih. Jadi giring, teman-teman, tuh. Gampang, ditambah pakai jamu hebat. Nah, pertanyaan dari teman-teman itu mungkin ketika mengalami kendala atau merpatinya susah digiringkan, itu biasanya terjadi di merpati betinaannya. Biasanya macet, jangankan merpati pijikan. Merpati yang sudah dewasa pun atau sudah ibaratnya berumur ya, itu bakalan mengalami tingkat giring yang susah atau susah digiringkan. Nggak bakalan bisa giring keras. Nah, terus solusinya gimana, Bang? Solusinya perbaiki betinaannya dengan cara ya dikasih asinan, agrit, terus terasi. Itu saya sudah bagiin juga caranya gimana agar mengatasi merpati betina yang mandul atau tidak bertelur, macet bertelur, telat bertelur. Itu udah saya bagikan banyak sekali di video-video saya. Jadi kendalanya itu bukan antara merpati itu masih muda atau tidak, teman-teman. Kendalanya itu merpatinya belum mengerami telur. Jadi disarankan kalau kalian menjodohkan merpati pijikan, jantannya masih pijik, itu usahakan betinanya yang sudah dewasa atau sudah berpengalaman. Istilahnya itu berpengalaman. Kenapa? Agar dia cepat reproduksi. Nanti si betinanya itu bertelur, nah akan terjadi proses giring. Jadi merpati giring itu ketika mau bertelur dengan sendirinya, teman-teman, secara alami. Nah, kalau gitu fungsinya apa, Bang? Jamu, Bang? Wah ya, sangat penting sekali. Jamu itu untuk mendongkrak daleman si merpati, teman-teman. Jadi untuk mengeluarkan seluruh kemampuan merpati, teman-teman. Jadi yang semula-mula ibaratnya itu tingkatannya, kita ambil tingkatan dari angka, saya ambil dari angka nomor berapa ya, 5. Nah, ketika diberi jamu itu menjadi nomor 2 atau bahkan menjadi nomor 1. Dia mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada di dalam tubuhnya. Itu fungsinya jamu, teman-teman. Jadi yang awalnya itu giring biasa saja, karena belum didongkrak oleh jamu, staminanya juga belum keluar. Nah, ketika kalian memberikan jamu, itu giringnya otomatis berlipat-lipat atau berdouble-double atau bertambah jauh lebih keras. Namun pada dasarnya itu kita kembali lagi, memang bawaan dari si burungnya. Jadi hanya saja terlihat itu merpatinya itu seolah-olah terkena jamu, padahal tidak, teman-teman. Itu memang kita maksimalkan karakternya, keluarin karakternya dari dalam burungnya dengan cara diberikan jamu-jamuan. Bahkan merpati saya pun kadang tidak diberi jamu, ya memang karakternya begitu. Ya udah gitu. Kadang yang sudah dijamu pun karakternya begitu, ya segitu, mentok segitu, teman-teman. Jadi perbaiki ya, pada intinya perbaiki kualitas telurnya nih untuk si betinanya. Alhamdulillah ini kenapa bisa giring keras nih, ya kan?
Yang pertama, betinaannya ini rutin bertelur karena saya rutin kasih jamu hebat. Terus yang kedua, ini si jantannya memang karakter dari leluhurnya, teman-teman. Walaupun masih kayak gini tuh, ini masih pelan banget, tapi memang udah bawaan karakter. Jadi ya mudah giring, teman-teman. Nah, bahkan saya itu ini ya, punya produk jamu hebat itu jangankan merpati punyaan saya ya, atau ternakan saya sendiri nih. Ini yang di depan nih, ini merpati dari pasar tuh, liatin tuh, giring keras. Loh. Bahkan dari pasar pun bisa giring keras. Terus di video saya sebelumnya, merpati jenis hias pun bisa digiringkan dengan jamu hebat. Nah, jamu hebat itu fungsinya itu untuk mendongkrak, teman-teman, agar bisa giring keras. Jadi pada intinya merpati itu memang memiliki tingkat giring dari sananya, bawaannya, nalurinya. Nah, ketika diberi jamu maka keluarlah semua kemampuannya, terus energinya, terus karakternya itu bakalan keluar semua. Dan itu pun tetap harus melalui proses kayak ada penjemuran, terus perawatan, terus pelatihan, itu juga harus diimbangi, teman-teman. Jadi jangan mengandalkan hanya dari satu perawatan, semua dari jamu. Kita tidak menjemur ya, alhasil ya nanti nggak maksimal. Terus ditingkatkan kualitas perawatannya, sembari kasih jamu kita juga harus menjemur. Terus jangan lupa dilatih juga, karena mustahil sebagus apapun merpati kalian tanpa latihan itu nggak akan kerja dengan baik atau nggak akan maksimal, teman-teman. Sebagus apapun karakter merpati kalian, kalau kalian tidak setting giringannya, itu giringannya pasti bakalan jelek, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang bertanya ini, merpati piyik dengan piyik itu bisa giring keras tidak? Jawabannya bisa, teman-teman. Cuman tergantung banyak faktor. Kalau saya pribadi dengan cukup dengan jamu hebat itu bisa giring keras. Ini tadi saya udah sepilin juga ya merpati-merpatinya. Tapi kalau kalian punya merpati, sebaiknya kasihlah merpati yang agak dewasa. Nah, kalau kalian pengen mengikuti ini punyanya satu pasang, terus dia itu masih piyikan, kasih jamu hebat, teman-teman. Untuk mendongkrak staminanya, untuk mendongkrak birahinya juga, agar bisa giring keras, agar bisa kalian mainkan seperti merpati punya saya ini. Jadi jawabannya seperti itu. Terus kembali lagi ke pertanyaan, yang satu jodoh atau satu teluran itu bisa giring keras tidak? Wah, saya banyak, teman-teman, yang giring keras. Jadi satu teluran dari satu indukan, satu teluran itu tetap bisa giring keras, dengan catatan betinanya itu harus sudah bertelur dan rutin bertelur. Jadi kasarannya itu ngasal juga bisa gitu, teman-teman. Dengan catatan harus kasih jamu hebat ya. Nah, kayak contoh ini merpati ya. Ini si cabai rawit. Indukannya itu warnanya kayak gini, teman-teman. Jantannya juga warnanya kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat. Saya pasangkan ngawur ya, tuh. Ibaratnya itu asal-asalan, tapi bisa giring keras, ya kan? Ini suatu contoh aja, teman-teman, ya kan? Nah, terus kembali lagi ke sini. Ini juga sama nih, teman-teman. Ini namanya si gemoy. Bapaknya warnanya seperti ini, ibunya warnanya seperti ini. Saya jodohkan dengan apa? Warna kelabu. Tetap giringnya itu bisa keras, teman-teman. Karena kuncinya satu, saya menggunakan jamu hebat. Nah, jadi kesimpulannya, piyik dengan piyik bisa giring keras tidak? Bisa. Dengan catatan harus punya jamu hebat. Terus bisa ini enggak ya, dijodohinya itu bisa mudah tidak? Mudah, teman-teman. Dengan catatan jamu hebat seperti merpati saya ini nih, tuh masih piyikan, udah giring keras. Oke. Warnanya tidak suka pun saya bisa menggiringkan, cek juga video saya menggiringkan merpati hias juga, terus menggiringkan merpati yang tidak disukai, menggiringkan merpati pasar, semua jenis merpati itu bisa giring keras. Dengan catatan kalian harus sediain jamu hebat. Nah, oke, mungkin segini aja ya, teman-teman, dari pertanyaan kalian. Jawaban saya gimana atau bisa giring tidak merpati yang masih sangat piyikan dengan merpati yang
sesama piikan atau seumuran itu bisa giring keras tidak? Jawabannya bisa. Mau merpati ini satu teluran pun jawabannya bisa. Yang tidak bisa itu biasanya si betinanya belum bertelur. Nah, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Terus biasanya juga kalau jantannya piyik, betinanya piyik, itu reproduksinya agak lama. Nah, itu yang membuat merpatinya itu tidak bisa giring atau lama giring. Terkecuali kalian pakai jamu hebat, betinanya kasih jamu hebat, jantannya kasih jamu hebat, nanti ini si betinanya itu akan reproduksinya lancar. Nah, si jantannya akan memicu tingkat giring yang jauh lebih baik. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.